Sahla ila ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa na'udzu bika minan syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Amin ya rabb. Taib, insya Allah kita murojaah dulu ya sebentar sebelum kita lanjutkan ke domir yang berikutnya. Ya. Iya, domir munfasil itu ada dua keadaan ya Umahat. Jadi munfasil itu seperti namanya, dia bisa berdiri sendiri, beda dengan mutasil. Ya, kalau mutasil itu dia harus memiliki teman bersandar. Gitu ya. Jadi kalau domir itu ada dua pembagiannya, munfasil dan mutasil. Mutasil kemarin kita udah bahas, yakni domir yang dia harus bersambung baik itu dengan isim, Domir. fiil, maupun huruf. Ya. Contohnya kalau dia bersambung dengan fiil, katab tu, ya, saya telah menulis tu di situ namanya taul fa'il. Lalu contohnya lagi kalau bersambung dengan eh, apa namanya isim kita buhu ya kita buha. Nah itu hu dan ha itu domir mutasil yang dia harus bersambung dengan fiilnya. Contohnya lagi misalnya fihi ya ada huruf jar fi kemudian ada domir hi atau fiha ya ada fi ada domir ha. Hi itu untuk mufrad mudzakkar orang ketiga dan jumlahnya satu ya ghaib. Nah, kalau ha itu orang ketiga untuk muannas. Nah, kalau dhamir munfasil ini dia bisa berdiri sendiri ya, terpisah. Dia tidak tersambung baik dengan isim, fiil maupun hurufnya. Jadi kayak dua apa berlawanan gitu ya antara mutasil dan munfasil. Nah, kalau untuk dhamir munfasil ini juga pembagiannya ada dua ya. Ada yang domirnya itu marfu, ada yang domirnya itu mansub. Marfu itu contohnya yang udah kita hafalkan ada 14 ya. Nah itu domir yang marfu itu, domir munfasil yang marfu itu biasanya dia kalau kita jumpai dalam ayat Al-Quran atau hadis atau kita para ulama atau kita bahasa Arab yang lainnya itu dia kebanyakan sebagai mubtada yang terlihat tadi awal. Ya, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, Anti. antuna, antuna, ana, nahnu, dan seterusnya. Misalkan, ya, huwa mudarrisun, huwa mudarrisun, huma mudarrisani, hum mudarrisuna, hiya mudarrisatun, huma mudarrisatani, hunna mudarisatun, anta mudarrisun, antuma mudarisatani, antum mudarisuna, anti mudarisatun, antuma mudarisatani, antuna mudarisatun, ana mudarisun au mudarisatun, nahnu mudarisuna au mudarisatun. Nah, itu semua huwa sampai nahnu ketika dia berada dalam satu kalimat dia menjadi apa? Mubtada.
Ya, sampai sini untuk yang dhamir marfu bisa dipahami, Umahat. Insya Allah ya. Insya Allah Ustazah. Baik, ya kita lanjutkan sekarang yang mansub, ya. Nah, dhamir mansub ini sesuai dengannya. Kalau marfu, ya, kalau kita membaca marfu, ya kata marfu itu berarti di pikiran kita itu terlintas marfu. Oh, berarti ini identik dengan dhammah. Artinya, ya, kalau mabni, ya, kalau mabni berarti nanti dia tidak dhammah ya. Kalau dhammah kan jadi humu gitu ya. Nah, intinya ketika marfu ya mendengar kata marfu oh, itu dia pasti sebagai fa'il atau enggak dia kalau dalam bentuk jumlah ismiyah dia sebagai mubtada gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mansub. Masuk ke mansub. Dhamir mansub ini berarti dia bersambung dengan kata setelahnya ya. Nah, ini contohnya iyahu, iyahuma, iyahum. Ya kalau dalam surat Al-Fatihah ya, Fatihah ya. Hmm. Iya. Nah, di situ ada iya ka, iya ka na'budu wa iya ka nasta'in. Nah, di situ domirnya domir mansubnya ini juga sama. Dari hu sampai dengan na, ya. Nah, ya, ini catatan. Berbeda dengan domir mutasil yang dapat berposisi marfu, mansub, dan majrur. Kalau munfasil, ya, munfasil ini posisinya cuman marfu dan mansub. Ya, di sini tidak ada majrur. Kalau mansub dia seperti ini. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya. Baik. Nah, ini kemarin membuat ini ya. Tugas. Nah, kita masuk ke sini ya. Untuk melihat contohnya lagi. Nah, di sini kemarin sudah kita kerjakan sebenarnya ya sampai sini ya. Hmm. Nah, ini contohnya ya. Wa mudarrisun hiya mudarrisatun huma thalibani ya. Jadi antara mubtada dan khobar itu harus sesuai. Yang pertama ya, yang pertama dari segi jenis, kemudian dari segi jumlah ya. Terus kemudian i'rab untuk mubtada khobar itu sama-sama marfu. Jadi kalau mubtada'nya bentuknya mufrad muzakkar, maka khobarnya juga harus mufrad muzakkar. Nah, itu harus menyesuaikan ya. Ini huwa mudarisatun muzakkar muzakkar. Iya mudarisatun. Mu'anas mu'anas. Huma talibani. Nah, di sini bisa untuk musanna muzakkar atau musanna mu'annas ya. Nah, khobarnya itu juga harus sama bentuknya musanna. Berikutnya lagi, ini kemana sudah? Contoh dhamir mansub. Nah, ini kalau untuk dhamir mansub contohnya nih ya dalam Al-Qur'an. Iya karena budu wa iya karena stain hanya kepada engkau lah. Nah, di sini. Ini namanya artinya hanya iya itu hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Kalau iyahu hanya kepadanya. Iyahuma hanya kepada mereka berdua. Iyahum hanya kepada mereka banyak muzakkar. Iyaha hanya kepadanya perempuan. Iyahuma hanya kepada mereka berdua perempuan. Iyahuna hanya kepada mereka perempuan jamak. Iyaka hanya kepadamu, hanya kepada engkau. Sama ya. Eh, apa namanya ini mukhatab satu orang.
Hanya iyakuma hanya kepada kalian berdua. Iyakum hanya kepada kalian jamak untuk muzakkar. Iyaki hanya kepadamu satu orang perempuan. Iyakuma hanya kepadamu, kepada kalian apa? Hanya kepada kalian dua orang perempuan. Iyakunna hanya kepada kalian perempuan jamak. Iya ya hanya kepadaku. Iya nah hanya kepada kami ya. Nah, di sini iya iya ya ya. Kenapa nggak iyai gitu ya? Iya ya, ini karena menyesuaikan. Awalnya begini ya, yang salaras dengan alif itu apa? Fathah, maka menjadi iya ya. Nah, di sini iya kah sebagai maf'ulun bi ya. Jadi dia ini pastinya adalah maf'ulun bi atau objek. Sehingga dia apa? Di situ mansub. Kalau ketemu dengan 14 domir ini, ya, iyahu, ha, dan sampai iyana, maka di situ dia pasti mansub ya. Baik. Itu tadi untuk domir, insya Allah mudah ya. Tinggal nanti kita praktik dalam Al-Qur'annya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Mahat, sebelum kita masuki isim mabni yang kedua di isim isyarah. Ustazah, berarti tadi yang untuk yang kayak kuma, itu hanya pada domir munfasil yang mansub ya Ustazah? Jadi artinya. Iya, nah, betul. Oh, berarti maksudnya untuk kata lain tuh tidak mungkin ya, maksudnya bentuk isimnya ini akan kembali ke Dia kan yang dia harus ada iyanya. oh Yang nam. untuk Oh, masuk ini. Nah, kalau yang di sini bedanya apa? Kita lihat ya. Yang untuk mutasil yang bersambung dengan nah, eh, ini. Tadi kan ada H juga ya. Misalnya di sini kalau di sini itu contohnya kita buha, kita buhu, ya. iya, Ini kan juga dia bersambung seperti yang domir mansub tadi, ya. Munfasil tapi mansub. Tapi di sini tidak bersambung dengan kata iya. Ini bersambungnya dengan kata kitabu atau isim ya. Nah, maka kita di sini dia menjadi majrur karena mudhafun ilaih. Seperti itu. Nah, yang oh bingung gitu. gimana? Nah, Masih bingung? sudah tadi agak Iya. Lah bahasa. Barakallahu fikum. Ada lagi? Apaan Ustazah, kalau domir munfasil itu harus pakai iya Kak? Enggak, harus iya Kak terus gitu ya? Iya, yang mansub iya harus. Oh, gitu apa? Kayak sambung, kayak ya satu, nggak bisa dipisah gitu. Ini. Nah, kalau yang ini kan dua ini, dia marfu posisinya. Kalau ini yang mansub, dia posisinya seperti ini. Pasti ada sambungannya. Nah, kalau lagi misalnya contoh, eh nah misalnya di sini bisa juga ini, dorobetukum, ya ada kata, bentar, ini marfu, ada domir mutasil dia, terus kemudian ada domir munfasil lagi. Contoh ya, sini yang nampilkan. Nah ini banyak ini nanti di Al-Quran kita jumpai hal yang semisal atau kata yang semisalnya. Misalnya tadi dorobetu. Ini artinya apa, Mat? Dorobetu? Memukul ya, dorobtu. Siapa yang memukul? Siapa yang memukul? Saya, Hmm? Iya, saya. Saya memukul. Saya memukul. Terus di sini ada domir. Dorobetukum. Mm-mm. Saya memukul mereka. Saya, mereka, saya memukul mereka ya, mereka jamak. saya memukul M, mereka. apa, saya, mereka memukul saya kali ya? Mereka memukul. Enggak, kalau mereka memukul enggak. Tapi yang memukul itu saya.
Oh, Ya. saya Yang full. pertama coba lihat di sini. Ini domir mutasil atau fa'il. Dia di sini posisinya fi mahali raf'in fa'il. Ya, tunya di sini. Anak kasih warna apa ya? Merah ya. Bentar. Bentar. Nah, nah di sini tunya ini sini marfu, kumnya di sini mansub. Itu yang membedakan. Jadi di sini domirnya dia mansub ya. Yang kumnya itu sebagai apa? Karena sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan Umu Yaya? Apaan Ustazah sebagai maf'ulun bih itu berarti sebagai objek ya? Iya, kan yang dipukul. Oh, yang dipukul. Saya mau Nah, yang dipukul. Lah, misalnya, hmm, misalnya gini, ini darab tukum. Nah, sekarang kalau contohnya lagi, misalnya kita lihat di sini apa? Nah, ini juga sebagai maf'ulun bih ya, ka. Nah, tetapi dia bukan bukan domir munfasil, tapi mutasil, ya, dia bersambung. Nah, kalau yang seperti ini, iyahu, ini baru namanya dia domir munfasil, ya, dia ada iyanya. Kalau yang ini dia tidak ada, ya, langsung ke domirnya. Eka, ya. Terus misalnya lagi, dorobe tukum, dorobe. Nah, ini juga bisa. Ininya kita ganti. Misalnya dorobetu hu. Nah, artinya apa? saya mau mukul dia ya. Untuk Iya, laki-laki. ya betul ya. Saya memukulnya. Nah, yang kedua, yang kedua ya adalah domir mutasil. Domir mutasil yang mansub karena sebagai maf'ulun bih. Ya. Ada lagi Mia ya? Eh, Insya Allah Ustazah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan aja nanti ngerti. Enggak. Nanti kalau yang jumpanya seperti ini bentuknya ya, Yahoo. Ya, selain di dalam surat Al-Fatihah, apalagi ya? Coba kita cari. Ah. Nah, itu dia domainnya munfasil. Cuman yang membedakan itu pasti kata munfasil sama mutasil, ya. Kalau yang mutasil itu dia lebih beragam. Dia bisa posisinya, domirnya itu ya bisa majrur, ya, terus bisa marfu, bisa mansub. Ya baru dari Al-Fatihah aja adalah seperti itu. Nah, taib. Ya intinya sering keluar itu yang sering kita dapat itu domir munfasil yang marfu.
Nah, kalau untuk yang dhamir mutasil itu semuanya sering kita jumpai, baik dia marfu, mansub maupun majrur. Ada lagi di surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 119. Sebentar, mana ya menunjukkan? Ya. Oh, bentar. Tapi dia tidak nampak ya. Oh ya. Sepertinya yang nampak itu di Al-Fatihah saja, Mak. Ya, yang baru Anda dapatkan. Nanti kalau Mak pas baca ketemu iya Kak, nanti di ini ya, ditulis suratnya surat apa. Taib. Nah, itu tadi ya tentang domir. Kita sekarang lanjutkan yang isim mabni yang kedua yang harus kita perhatikan yang betul-betul ya, yakni isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, isim isyarah atau kata tunjuk ini udah pernah kita bahas ya. Ada beberapa isim isyarah yang untuk dekat itu menggunakan hada dan hadihi. Hada untuk muzakkar, hadihi untuk muannas. Nah, kemudian ada untuk yang jauh, zalika dan tilka. Kalau zalika itu untuk muzakkar, kalau tilka untuk muannas. Ya, baik. Nah, di sini contohnya hada dan hadihi. Tetapi isim isyarah yang menunjukkan dua, nah itu dia berbeda. Dia nanti termasuk hukumnya mulhaq ke mu'annas atau mengikuti. Mulhaq itu mengikuti. Mengikuti mu'annas. Ya, jadi di sini dia yang mabni itu ada pada posisi yang tunggal dan jamak saja. Adapun yang untuk menunjukkan dua, di sini dia nanti mu'rab sama kayak mu'annas. Ya, mu'rabnya mu'annas apa wahad? Marfu'nya dengan? Ayo, masih ada yang ingat? Mu'annas marfu'nya dengan mu'annas. Musanna, afan. Musanna Alif ya. Alif Ustaz. marfu'nya dengan alif, kemudian mansubnya dengan Mansubnya dengan ya Ustazah. majrurnya dengan Ya juga. Ya juga. Allah barakallahu fiki ya itu. Nah, jadi dia misalnya dua siswa ya, dua siswa. Bagaimana bahasa Arabnya? Dua siswa. Solib. Solibatani. Ini adalah dua siswa. Pakai isim isyarah dulu. Jumlah mufidah, jumlah ismiyah. Ini adalah dua siswa. Gimana? Hazani. Hadza Adzani tolibani jami'an. Kalau ini adalah dua orang siswi. Hazani. alladzi Olibatani. Hadani tolibatani. Nah, ya, jadi memakai kata hadani dan hatani. Nah, baik, barakallahu fiik. Di sini contohnya ya untuk hada. Ya, di sini misalnya pertama jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyahnya. Ja'a Muhammadun. Ini sama dengan ja'a hada. Ya, Muhammadnya diganti hada. Kemudian itu Muhammadan. Kalau Muhammadan di sini berubah menjadi fathah. Ya, nah di sini tuhnya ta'u fa'il. Ya, nah dia sebagai apa? Domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali rafin fa'il. Nah ini taknya itu ya yang kita belajar tadi itu seperti itu. Kemudian Muhammadan di sini mansub. Ya, kenapa mansub? Karena dia sebagai maf'ulun bi. Muhammadan maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih. Nah, di sini kata berikutnya ra'aitu hadza. Kemudian marartu bi Muhammadin berubah lagi menjadi kasrah karena ada huruf jar di depannya. Kemudian di bawahnya marartu bi hadza. Ya, dia nggak berubah. Nah, kata ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu hadza, fokus dia isim isyarahnya yakni isim isyarah hadza.
maka di sini dia disebut dengan isim yang mabni. Dia tidak berubah-ubah. Keadaannya tetap ketika dia menjadi subjek tetap hada, ketika dia menjadi maf'ulun bih tetap hada, ketika dia menjadi isim majrur tetap hada. Ya, itu untuk yang muzakkar. Kemudian berikutnya untuk yang muannasnya isim isyarah yang muannas ya, hadhi contohnya. Yang pertama contoh menggunakan kata atau nama orang. Ja'at Fatimatu. Ya, ingat kalau failnya mu'anas berarti itu ada taknis sakinah, tak sukun yang menunjukkan bahwa di situ pelakunya adalah perempuan. Ja'at Fatimatu. Ro'aitu Fatimata. Marortu bi Fatimata. Nah, di sini Fatimata dia berubah menjadi fathah karena sebagai maf'ulun bi. Nah, kalau yang bi Fatimata dia berubah menjadi fathah itu bukan karena sebagai maf'ulun bi, karena dia didahului oleh huruf jar. Nah, kata Fatimata itu termasuk dari apa? Isim wairu munsharif ya. Isim wairu munsorif atau layan sorif itu sama. Layan sorif, munsorif, isim yang tidak bertanwin itu sama aja. Nah, kasrohnya, pengganti kasrohnya adalah dengan fathah. Ya, jadi dilihat kalau isim munsorifnya itu fathah, tapi di depannya ada huruf ba ya huruf jar berarti di situ dia adalah dari isim wairu munsharif. Nah, di sini kita lihat untuk yang menggunakan kata hadhihi, ja'at hadhihi, ra'aitu hadhihi, marartu bihadhihi. Kata hadhihi ini tidak akan pernah berubah karena dia mabni ya. Sebagai subjek dia tetap hadhihi, fa'ilnya subjek. Kemudian sebagai maf'ulun bi dia juga tetap dengan hadhihi. Kemudian isim majrur dia juga hadhihi. Ya, baik. Sampai sini bisa dipahami, Umahat? Yang untuk apa namanya? Isim isyarah yang untuk muzakkar dan muannasnya untuk kata hadza dan hadhi. Insyaallah Ustazah. Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya jaa Muhammadun wa Zaidun. Berarti di sini ada dua orang ya. Muhammad dan Zaid. Nah, berarti di sini diringkas jaa hadzani dua orang. Ya, jaa hadzani. Kemudian roa itu Muhammadan wa Zaidan ini juga sama ada dua orang. Nah, ini baru dia berubah sama seperti isim musanna tadi disebutkan ya. Roa itu hadaini. Nah, ketika dia mansub maka berubah dengan ya. Ini yang berubah dengan huruf ya. Isim yang termasuk mu'rabnya dengan huruf. Maka menjadi hadaini bukan lagi hadani karena dia berubah. Roa itu hadaini. Kemudian berikutnya marortu bihadaini. Ini juga ketika didahului oleh huruf jar berarti hadzani ini isim majrur ya, maka berubah menjadi hadzain. Ini untuk mudzakarnya. Berikutnya lagi. Di sini untuk manasnya ja'at Fatimatu wa Hindun. Ra'aitu Fatimata wa Hindan. Marartu bi Fatimata wa Hindin. Nah, di sini kata Hindun ya. Hindun ini nama Arab yang terdiri dari 3 huruf. Nah, kalau biasanya di tengahnya itu sukun, ya, maka dia bertanwin. Contohnya lagi, Nuhun, ya, Nabi Nuh, gini, Nuhun. Nah, di sini dia kan tengahnya dia sukun ya, maka dia bertanwin, sama kayak Hindun. Jadi tengahnya bersukun, pasti belakangnya tanwin. Nah, di sini berarti ini bisa berubah menjadi Hindun, Hindan, dan Hindin. Ya, beda dengan kata Fatimah. Kalau Fatimah, dia ketika majrur tetap dengan fathah. Seperti yang di atas tadi. Berikutnya, maka menjadi apa? Ja'at hatani. Karena Fatimah wa Hindun. 2 orang perempuan. Ro'a itu hataini. Ya, Fatimata dan Hindannya berubah menjadi hataini. Marortu bi hataini.
Taib. Selesai sudah pembahasan isim mabni yang perlu kita menjadikan intibah di dalamnya, yakni isim dhamir dan isim isyarah. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Ustazah. Tidak ada? Kalau nggak ada, kita latihan ke Mushaf Ustazah. mushaf ya. Terakhir kemarin surat apa ya? Oke. Ada yang ingat? Sebentar lihat chatnya dulu. Bentar Ustazah, kayaknya sudah lama kita Nggak latihan ya? nggak ada ini Ustazah dari Mushaf beberapa bulan. Nah, ini kita latihan di atim ya. Udah belum Baik. ini? Udah pernah? Belum? Belum ya kayaknya ya? Belum Ustazah. Belum. Belum, Alfil. baik. Ya, Dulu gimana? dulu seorang Alfil yang terakhir Ustazah. Oh, Sudah jauh. Alfil. Masih Alfil. Hmm. Oh, baik. Ya, berarti kita ke Humazah ya. Iya, nampak. Tapi di sini nggak ada ininya. Nggak ada ini si mausul. Yang tadi aja ada ininya. Ada ininya. Surat apa tadi itu anak buka tadi Tin ya? Atim Ya, Ustazah. ini ada apa isim isyarahnya di situ. Ya, Ustazah. Nah, tadi. Anak contohkan dulu ya. Watini wazaitun. Bismillah. Di sini ada kata watini wazaitun. Apabila kita dalam Al-Quran itu melihat satu ayat ya yang diawali dengan wa, kemudian isim setelahnya dia kasroh harokatnya ya. Nah, huruf waw di situ namanya atau disebut dengan selain huruf jar dia disebut dengan huruf qasam. Huruf sumpah ya. Ini adalah huruf sumpah atau qasam ya dan jar. Nah, kemudian di sini wa-nya berarti huruf jar dan qasam. Kemudian dia mabni. Tanda mabninya adalah mabni alal fathi. Kemudian ati ini ya, ati ini di situ adalah karena didahului oleh huruf jar berarti di sini namanya isim majrur ya, isim majrur. Pokoknya semua isim yang didahului oleh huruf jar itu pasti namanya disebut isim majrur. Nah, di sini isim majrur tanda jarnya ya, tanda jarnya adalah dengan kasroh. Kasroh di mana kita lihat kasrohnya? Di huruf ta apa di huruf nunnya? Di huruf nun. Di huruf nunnya. Jadi yang dilihat itu adalah di akhirnya ya. Di akhirnya bukan di awal kata, tapi di akhir kata. Karena i'rab itu nanti yang dipelajari adalah akhir katanya. Ya, akhir katanya. Kemudian berikutnya wazaitun. Ini juga sama. Ini adalah harfu jarin ismin mabniun alal fathi. Az-zaitun ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Ya, sama. Ini juga dia isim majrur yang tanda jarnya adalah dengan kasroh. Baik, berikutnya waktu risi ini silakan. Ya. Yayan. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Waturi sinin. Karena ada huruf jar, ada huruf jar itu wawu, jadi dibaca kasroh, dibaca huruf jar, kayak gitu ya Ustazah. Gimana? Nah, Mami. Karena ada huruf wawu, huruf jar salah satu, jadi dibacanya kasroh. Waturi kasrohnya
hurufnya dengan ya kasroh. Sinina. Nah, Jadi kalau kita menjumpai dalam Al-Quran ya, ada misalnya huruf sumpahnya itu bersumpah dengan suatu benda ya. Misalnya di sini ada buah tin, buah zaitun, kemudian gunung ya. Itu hanya boleh diucapkan oleh Allah Ta'ala saja. Adapun kita apabila bersumpah hanya menggunakan nama Allah ya, wallahi seperti itu contohnya. Tidak boleh menggunakan nama lain. Adapun Allah itu hak Allah ya. Karena semua yang digunakan untuk sumpah dalam Al-Quran itu berarti di situ biasanya ada apa? Ada yang mana manusia harus banyak memperhatikan. Artinya kalau tin, zaitun berarti di situ ada manfaat buat kita. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, di situ lanjut berikutnya Umi, waktu di sini wanya tadi apa? Huruf at. Nah, kalau ini wanya di sini ini bukan huruf sumpah, tapi eh, dia huruf atin, atof. Ya, huruf huruf waw atof. atau Iya, jadi dia atofnya maktuf ini. Nah, nah, kemudian kalau turi berarti dia maktuf ya. Ini maktuf ke sini. waturi, Nah, sinin. jadi di sini nanti maktufun ya, turi itu maktuf namanya. Ya, Tuh, maktufun, kemudian majrurun ya. hurufnya Dalam majrurun. iya apa? Al? Majrurun. Ya, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Nah, kemudian sini. Nah, Sinina. Ya, sukun ya. Saja. nah, Ya, ya. berarti sini. Nah, ini termasuk apa? Nah, ini ya, dia masuknya adalah mudhof mudhofun ilaih. Ya, tuh di sini bahwa mudhof, kemudian sinin itu mudhofun ilaih. Namanya mudhof ilaih kata sini ya. Mudhofun ilaih majrurun ya. Yang dia apa? Majrur. Tanda jarnya dengan apa? Majrunya dengan ya. Bukan. Majrurnya Kasroh. Kasroh. ya, Majrurun. majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Ya, dengan fathah. Karena apa? Oh, Mamnu minas sorof atau ghairu munsharif. goodness. Nah, ini Iya, masih bingung saja kalau ada yang begini tuh. Kalau iya, nggak ada apa-apa. sukun Mm-mm. semua kan gampang ya. Goirun, sorry. Ya, ini kayak hampir musana ya, tapi ini bukan musana. Kalau Iya. musana itu, kalau musana itu, huruf sebelum ya sukun dia harokatnya fathah. Ya, ini kan kasroh. Tapi ini juga bukan jamak mudzakkar salim. Ya, dia adalah apa namanya? Mudhof apa? Eh, Mamnu minas sharf. Isim yang tidak bertanwin ya. Ghairu munsharif. Layan sorif sama. Baru munsharif. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Jadi dari segi nama pun kita udah tahu ya. Gunung Sinai. Nah, Sinai ini kan nama tempat. Ya, salah satu yang dia tidak boleh ditanwin. Kayak Makata, Makatu, ya kan? Jakarta, Surabaya. Nah, seperti itu, Umi Yayan. Ya, ini Sinai, itu nama tempat Sinai. Nama. Gunung Sinai. Iya. Barakallahu fiki Umi Yayan. Nah, Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustazah. oh, jazakallah khair. Lanjut berikutnya silakan. Baik, Ustazah, wa di sini huruf ataf jar. Kemudian ada hadza di sini isim isyarah. Kemudian ada al-balad. Ini isim berarti masuknya sebentar. Depannya ada isyarah. Masuk ke bentuk mufradnya atau ini Ustaz? Astagfirullah. Harusnya masuk ya kalau mufrad itu. Ustazah, astagfirullah. Berarti dia marfu'nya ya Ustazah, al-balad. Bukan. Balad di kasroh. Berarti majrur. Eh, berarti hazanya. Oh iya, iya. Oh iya masih masuk karena mahwa hadza. Oh baik Ustazah, sebentar. Terus kemudian lanjut. Kemudian ada al-amini.
Al-amini di sini juga isim, dia belakangnya kasroh, berarti masuk majrur juga ya Ustazah? Ini coba sama-sama kasrohnya dengan al-balad sama-sama dilekati oleh alif lam. Nah, ini namanya naat manaut atau sifat mausuf. Sifat masuk. Oh, Naat manaut. berarti bukan mudhofun ilaih ya kalau seperti ini ya Ustazah ya? Masuknya. Nah, dia di sini beralif lam. Kalau mudhaf ilaih nggak boleh beralif lam. Oh, oh nah. Mm-mm. Ini manutnya, ini naatnya. Nah, Berarti kita Ana belum jelaskan sampai ya. ya Ustazah yang di sini ya? Hah? Gimana? Kita kita belum sampai ya Ustazah sebagai Hmm, belum, tapi sering kita jumpai dalam Al-Quran ya. Jadi nanti selalu dijelaskan sedikit-sedikit ya. Anak-anak jelaskan ya. Nah, di ya, sini kata wawnya tadi udah betul ya, huruf atof atau sambung ya. Kemudian hadza, ini apa? Yang barusan kita pelajari tadi? isim isyarah Ustazah. Isim isyarah ya, ismu isyaratin. Nah, berarti dia mabni atau marfu? Mabni atau mu'rab? Oh, Hmm? isim yang mabni. Iya, mabni ya, mabni, mabni ala tandanya sukun. Dia bukan fathah. Nah, lihat ya di atasnya. Jadi ismu ismin mabniun ala sukuni. Ya. Nah, nah ini nanti ini masih maktuf ke sini ya. Dia masih ada hubungan maktuf itu ada hubungannya ya. Nah, di sini ya dia itu posisi atau kedudukannya itu dia majrur. Tapi bukan karena mabni dia nggak dengan kasroh ya. Dia kenapa majrur? Karena masih berhubungan dengan si nin. Taib. Oh, nah. Jadi Mm. dengan ayat sebelumnya maksudnya Ustazah yang Ya, dimaksud. kalau ada wa gitu biasanya kalau dia bukan bukan huruf sumpah ya. Nah, biasanya itu masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya di sini kan dia tadi majrur ya, tanda jarnya dengan fathah. Nah, di sini hadza ini juga masih ma'tuf atau berhubungan dengan sinin, ma'tuf ke sinin. Nah, dia posisinya di sini berarti majrur juga. Tapi karena dia mabni berarti fi mahali jarin. Nah, seperti itu. Fi mahali jarin ma'tuf. Kemudian berikutnya al-balad. Ya, kita lihat jika ada isim ma'rifah, apa tanda ma'rifahnya di sini? Dengan dilekati alif lam yang jatuh atau terletak setelah isim isyarah, ya, maka ini disebut badal atau pengganti. Ya, tidak apa-apa Mahat. Ini nanti pembelajarannya memang nanti. Jadi ini kaidah saja. Nanti untuk ke depannya misalnya bertemu dengan hal yang sejenisnya ini, kata yang semacamnya. Nah, di sini isim ma'rifah yang terletak setelah isim isyarah itu disebut dengan badal. Ya, badal. Maka badal ini dia apa? Dia mengikuti apa yang ada di depannya. Kalau yang di depannya tadi dia fi mahali jarin, berarti ini jar, berarti di sini juga majrur. Nah, karena al-balad itu isimnya adalah isim yang mu'rob, sehingga ketika dia majrur nampak ya tanda jarnya dengan kasroh terlihat. Kemudian dia di sini adalah man'utnya. Kita lihat kata setelahnya al-amin. Ya, al-amin ya artinya apa? Yang aman. Ya, biasanya kalau sifat mausuf itu ditandai dengan dalam terjemahan bahasa kita yang gitu ya. Misalnya yang aman, yang luas, yang indah, nah, gitu. Nah, di sini yang Al-Amin ini menyifati apa? Mekah ya. Di sini dimaksud balad ini negerinya adalah negeri Mekah. Nah, seperti itu. Karena sifat mausuf itu harus sama. Yang pertama dari segi apa? Dari segi jenisnya, muzakar-muzakar. Yang kedua dari segi jumlahnya, mufrad-mufrad. Kemudian dari segi nakiroh ma'rifahnya. Di sini sama-sama ma'rifah karena dilekati oleh alif lam. Ya, maka di sini al-amin adalah disebut dengan naat. I'rabnya bagaimana? Na'tun majarurun. Ya, na'tun li apa? Lil balad.
Naat untuk balad. Majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan di ayat 3? Belum ada. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana. Sampai sini silakan. Berikutnya nomor 3, Bunda Rifda. Iya, Ustazah. Laqad. La di sini termasuk apa? La. Berarti apa dia di situ lamnya? Huruf ya. Nanti huruf jawab untuk apa? Untuk yang kosong tadi itu, sumpah tadi. Terus kemudian kof, kot. Ini juga apa? Huruf juga. Huruf juga, huruf tahqiq namanya. Jelasin. Iya. Kemudian khalaqona, nah ini masuk ini. Nah, Ini masuk tadi pembahasan kita. Khalaqona, apa itu? Isim fil huruf. isim ya, Ustazah. Khalaqona. Dari artinya bisa kita lihat. Khalaqna, kami ciptakan. Isim ya, Ustazah. Kalau artinya kami menciptakan, di situ ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan apa? Waktu. Berarti di situ pengertian dari apa? Tanda isimnya apa, Umi? Kalau Isim yang disebut dengan tanda isimnya apa? Isim kan memiliki tanda-tanda. Coba disebutkan, Umi Rifda. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim, salah satunya dilekati oleh alif lam, kemudian harokatnya kasroh, tanwin, ya. Nah, di sini ada nggak? Astagfirullah, bukan Nah, isim. berarti bukan isim, ya. Ini disebut apa? Fi'il, kan ada artinya telah menciptakan. Nah, fil apa? Ada kata telah. Telah menciptakan. Iya, ada kata telah. Berarti di sini fiilnya fil apa? Madhi, mudhari atau amr? Mudhari ya. Fiil madhi. Ada telah. Iya, kalau sedang itu baru dia mudhari, ya. Di sini telah berarti di sini fiil madhi. Iya, telah dilakukan, ya. Nah, di situ berarti fiil madhi itu termasuk yang mabni atau mu'rab. Mu'rab ya, sudah. Nah, fiil madhi itu selamanya dia mabni. Ya. Ada yang mu'rab kalau untuk mabni. Semuanya. Ya, sering Anda jelaskan, sering Anda singgung. Semuanya dicatat ya, Umi, ya. Semua fiil madhi itu mabni. Tidak ada yang mu'rab. Nah, di sini tanda mabninya apa? Sukunnya, sudah. Tandanya sukunya dilihat dari lam fiilnya. Nah, inilah yang disebut dengan khalaqona itu domirnya di sini, ya. Nah-nya di sini adalah domir mutasil. Ya, domir mutasil. Nah, dia di sini fi mahali rafin apa sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Nah-nya di situ. Ya, domir mutasil mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'il. Oke, ya. Baik, kemudian al-insana. Al-insana isim ya, sudah. Isim. Jadinya apa? Alif lam. Alif lam. Marfu atau mansub atau majrur? Mansub ya. Mansub, ya, tanda nasbnya dengan Alif. nah, ya, Masya Allah. Baik, berikutnya silakan, Umi siapa? Ya, Ustazah. Silakan, Umi. Ya. Nomor ini, ayat kelima. Fi ahsani taqwin. Fi huruf
di dalam. Huruf, iya. Umi Feki, Ah, ahsani. Ahsan ini apa ya Ustazah? Ciri-ciri isim tidak ada di sini Ustazah. Berarti, Fi'il ini Ustazah. nah, ciri-ciri isinya ada, Umi, coba dilihat. Berakhiran kasroh. Iya, kan ada huruf Iya, I. iya, apaan Ustazah. Jadi tambahan lagi ya. Tadi itu apa dilekati alif lam, berharokat kasrah, tanwin, ya kan? Kemudian Iya, diawali oleh huruf jar. Jadi huruf jar ini, Umi, hanya iya. masuk ke isim. Dia nggak akan masuk ke fiil. Jadi Oh, huruf jar itu masuknya kedua. Kalau tidak masuk ke isim, dia masuk ke huruf. Fihi. Atau misalnya, kok masuk ke huruf. Masuknya kemana tadi? Ke isim ya, isim aja. Fihi, ya, hinya itu situ isim dhamir. Misalnya, fi ahsani, kemudian fil baiti, fil masjidi. Ya, itu masuknya semuanya ke isim. Nah, ahsani berarti di sini isim ya. iya Ustazah. Isim. Isimnya apa? Marfu, mansub, atau majrur, Umi? Majrur karena Iya. kasroh Ustazah. Betul. Majrur. Mumtaz. Majrur. Tanda jarnya dengan tanda Dengan jarnya tadi ya? eh, kasroh Hmm. tadi Ustazah, bukan? Iya betul, ya betul betul. Tasro. Terus berikutnya takwimin. Takwin sebaik-baiknya. Ini bukan kata benda, berarti ini fi'il ya Ustazah. Takwim. Nah di sini dia apa? Isim, fiil atau huruf? Fi'il Ustazah. Kalau isim Mm-mm. benda. Kalau kalau fiil itu dia tidak pernah bertanwin, Umi. Oh, jadi Nah, masih jadi bertanwin, masih isim, ya. masih isim ya Ustazah. Ya, masih isim. Jadi kalau ketemu dengan tanwin, kasroh, tanwinnya ini bisa tomatain, fathatain, kasrotain. Nah, itu pasti dia masuknya isim. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini dia sama-sama bentuknya apa? Kasroh, kasroh, kasroh. Ya, ahsani kasroh, takwim di sini juga kasroh. Kemudian ahsaninya dia tidak dilekati oleh alif lam. Terus takwimnya juga tidak dilekati alif lam. Jadi kayak sepintas ini sama-sama nakirah. Tapi kita lihat dulu ya. Karena Berawalan ini tidak. Ustazah, Wan. Berawalan Hmm, ta itu termasuk apa? Awamilul ismi ya Ustazah. Takwin. Ta ada Gimana? ta. Iya, Hah? isim. Kan berakhiran kasroh atau tanwin. Kemudian berawalan. Awalan ta ini ciri isim juga Ustazah. Bagaimana? Bukan Umi. Ini Bukan. satu kata. Dia bukan huruf mudhara'a, bukan. Yang Oh ini ya. aja. Ada apa namanya tanwin di akhirnya saja. Iya ya Ustazah. Wan. Ya. Tanwin di akhirnya. Nah, apabila kita melihat kata seperti ini dan yang semisalnya ya sama-sama sepertinya itu sama-sama nakiroh. Tapi kita lihat lagi, yang pertama ini kasroh saja. Kemudian yang kedua ini kok tanwin. Berarti asli kasrohnya ada dua ya, tanwin. Iya. Nah ini dipastikan sudah bentuknya adalah mudhof mudhofun ilaih. Oh ya Ya, Ustazah. mudhof mudhofun ilaih. Yang mana mudhofnya? Mudhofnya adalah kata ahsani. Mudhof ilaihnya mana? Takwim. Takwin, ya. Gitu. Takwim di sini majrur. Tanda jarnya dengan apa? Umi? Kas? Eh, kasroh. Iya. Kasroh ta. Iya, dengan kasroh itu ya. Nah, barakallahu fikum, Umi Feki, Masya Allah. Waalaikumsalam barakallah Ustazah. Jazakillah Nah, khair. amin wa iyyakum. Silakan berikutnya, Eyang. Ya. Summa rodadnahu asfala safilin. Mm-mm. Summa adalah huruf ya Ustazah. Masya Allah, huruf ya. Nah, terus kemudian, mabni atau mu'rab, Eyang? Summa itu berubah atau tetap keadaannya? Mabni. Iya, mabni dia selamanya summa, nggak pernah sumi, nggak pernah sumu ya. Nah, mabni. Kemudian roda denahu. Rodadnahu ini adalah fi'il. Iya, fiil ya, fiil. Fiil apa yang? Fi'il ini mudhari. Cirinya apa kalau mudhari? Hu ini ada rodadnahu. Bukan. Fiil mudhari itu cirinya bukan di akhir, tapi di depan. Oh di depan. Oh berarti bukan mudhari. Berarti ini Hmm. fi'il.
Fi'il apa? Madi Ma? kalau Madi ya. Kalau nggak mudhari madi ya. Iya, madi. Nah, di sini roda denahu ya. Berarti kalau madi itu mabni atau mu'rab? mabni mabni Mabni. Tanda mabninya apa ya? Mabni di atas apa? sama. Mabni di atas sukun. Ya, Oh, di yang atas. dilihat adalah huruf ketiganya. Ro di sini Oh, fa'il. Kan kita dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga ini ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Maka yang dilihat ada di lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya untuk kata roda dan nahu itu di huruf dalnya. Berarti di sini fi'lun madhi mabniun ala sukun. Fi'il madhi yang mabni tandanya dengan sukun. Ya. ya. Nah, ini masih berhubungan dengan yang kita bahas tadi, domir mutasil. Ya, domir mutasil. Nah, roda dan nahu di sini dia bersambung sama kayak yang mana ya, kolakona ya, ini sama dengan roda dena ya, ini namanya apa, yang bersambung dengan na fa'ilinya ya, dia fi'il madhi yang bersambung dengan na. Di sini domir na sebagai apa? Na di sini adalah domir mutasil apa, mabniun ala sukunnya atau al fathi. Kalau Fatih ya, Ustazah. Ala sukun ya yang na di sini itu awalnya begini. Nah, ada alifnya. Alif kan nggak bisa diharokati, dia selamanya Sukun. sukun. Nah, berarti di sini nanya adalah domir mutasil mabniun ala sukun. Ya, nah di tempatnya apa? Fi mahali rofin fa'il. Nah, apakah udah selesai belum? Lah ini haknya ini. Ini masih berhubungan domir yang kita bahas tadi. Hu di sini sebagai apa yang haul ghaib? Domir apa? Eh, Domir mutasil atau munfasil? mutasil. Domir mutasil mabniun ala dom ya. Karena di sini dom. Dia tanda mabninya dengan dhammah. Nah, ini dia juga fi mahalir, tapi bukan fi mahali rofin. Kalau yang na di sini tadi itu fi mahali itu maksudnya posisi dia dalam kalimat ini dia sebagai subjeknya. Nah, kalau di sini bukan fi mahali rofin tapi fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bi. Dia di sini hunya menempati kedudukan nasab ya, sebagai apa? Sebagai objek. Sebagai objeknya. Ya, hunya di sini sebagai objek. Baik, barakallahu fik. Coba yang bisa dipahami kata roda dena sini? Eh, Mm-mm. eh, masih belum ini Ustazah. Nggak apa-apa. Jadi ya kita bagi dulu ya. Bagi dulu. Roda Ya, dan ini ternyata ada tiga kata ya. ya roda dan Il, nanya ada mir, hunya juga domir. Ya kata ganti, kata ganti. Kata kerja, kata ganti, kata ganti. Kata ganti yang pertama, nah di sini itu bersambung. Semuanya dia bersambung, bersambung dengan fiilnya. Ini sebagai subjeknya atau fa'il. Ya, dia mahal ya roda. marfu, marfu. Nah, domir yang kedua, hu, ya, ini sebagai objek. Nah, mahalnya, posisinya dia itu berbeda dengan yang na. Kalau di sini, mahalnya atau posisinya dia itu nasab. Nasab ya, karena apa? Sebagai objek. Nah, sudah seperti itu. Mudah insya Allah kalau sudah ini. Jadi kalau ketemu kata atau sejenis seperti ini, ya kayak sama seperti tadi ya, doro betukum. Ya, ini sama roda denahu. Doro betukum. Itu domir yang terakhir yang nempel pada fiilnya itu dia pasti sebagai objeknya ya, artinya pasti kami kembalikan dia. Nah, di sini kami roda
Kembalikan hu dia. Berarti yang Ya. mengembalikan siapa? Yang Allah. mengembalikan, Allah yang mengembalikan. nah, yang mengembalikan domirna kami. Kemudian hu. Nah, di sini siapa? Sebagai siapa? Dia ya yang dikembalikan. Gitu ya. Masih bingung ya, Yang? Insya Allah dikit-dikit ini Ustaz yang masuk. Pokoknya nanti kalau misalnya baca Al-Quran ya, Ya. ketemu dengan kalimat yang semisal ini, ya, ada domirnya itu ada dua. Yang pertama langsung nempel ke fiilnya, yang kedua hu ini nempel ke domir yang keduanya itu sudah Betul. bentuknya seperti ini, fiil, fa'il, apa maf'ulun bih. Ya kata kerja, subjek sama objek. Dan Nah, objek. Nah, ini sama. Ini juga sama ini kholakona. Cuma di sini tidak ada domir lagi yang menempel. Ya, jadi di sini cuma fiil, fa'il. Objeknya tidak ada. Objeknya berupa dohir, yakni kata insan. Gitu ya. Kemudian asfala. Asfala, apa ya? Nah, ini Asfala isim atau fiil. fi'il. Asfala di sini isim. Mm-mm. Ya, caranya bagaimana mengetahuinya? Sebentar. Ah, awinya ini kalimat ke terakhirnya. Safilin, dia majrur. Ya, majrurnya dengan ya. Berarti di sini nanti dia apa sebagai apa? Yang seperti ini. Ahsani takwim. Mu, mudof. Betul. Baik, Jadi serendah. salah satu. Safilin mudofun ilai. Karena dia majrur dengan ya. Kenapa majrurnya dengan ya? Karena dari apa? Jamak mudzakkar Salim. salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Baik. Nanti di murojaah lagi ya, umahat semuanya. Jadi intinya tuh yang udah kita bahas, misalnya kayak seperti ini, fiil yang bersambung dengan domir, itu kedudukannya ya kalau domirnya itu langsung nempel pada fiilnya, dia sebagai apa? Pelaku. Kemudian kalau ada domir lagi setelahnya, berarti dia sebagai objeknya. Objek. Mm-mm. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Masih bingung Ustazah. Kak kita ini ya tadi kan materi sudah kita praktekkan dalam Al-Quran. Nah jadi dengan harapan kalau sudah ada materi sedikit kemudian langsung dalam prakteknya dalam Al-Quran itu kayak lebih meyakinkan, maksudnya lebih memungkinkan kita gitu ya. Nah jadi yang berkesinambungan dengan domir mutasil tadi itu di kalimat apa? Di yang kita praktekkan itu tadi di sini di kata rodadena ya kata rodadena sini ya rodadena sama di kolakona. Nah, ini semuanya feel-nya cuma begini aja, ya. Selebihnya dari kata yatin, azaitun, kemudian tur, sinin, hadza, baladil, amin. Ini semuanya isim, ya. Memang kebanyakan tuh isim. Ini juga isim, isim, isim juga. Ya. Jadi kebanyakan tuh memang kalau isim-isim itu bisa membentuk kalimat atau sempurna jumlah mufidah. Itu ya. Nah, ini contoh penerapan hada materi yang kita pelajari tadi. Nah, nanti banyak dilatih nah ya. Kemudian di sini nanti silakan dilanjutkan ini juga amanu ini apa, amilu ini apa ya. Ini banyak filenya nih. Nanti boleh ini dikerja apa selatihan semampunya saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Tapi ada misalnya ketika kita belajar itu ada satu faedah yang bisa kita dapatkan. Baik, barakallahu fikuna jami'an. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, senantiasa dimurojaah. Jika ada yang tidak dimengerti atau belum dipahami, nanti boleh ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita memaksimalkan ibadah di bulan yang penuh dengan maghfirah,
bulan yang dimana pahala dilipat gandakan dan semua dosa diampuni. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam beramal soleh. Rabbana Amin. innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astagfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Jazakumullah khairan jami'an. Jazakallah khair Ustazah atas bimbingannya. Sama-sama semuanya. Sampai jumpa lagi pekan depan insya Allah.